Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita hening sejenak, mengambil sikap kita, memeriksa batin kita untuk mendengarkan renungan harian. Rabu, 17 November 2021. Injil pada hari ini dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab Ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh itu untuk dinobatkan untuk menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya untuk memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak hamba Tuhan yang dipakai untuk membuat mukjizat besar. Dalam hal ini tentu membuat siapapun yang melihat atau mengalami langsung mukjizat tersebut semakin kagum kepada kebesaran Allah.
Ada bagian dan harga yang harus dilakukan oleh hamba Tuhan. Dalam bacaan Injil di atas, kata Tuhan identik dengan Allah. Kata hamba identik dengan manusia. Dan mina adalah karunia yang sudah Allah berikan kepada manusia. Perumpamaan mina ini menggambarkan bahwa setiap orang percaya yang telah diselamatkan memiliki tanggung jawab untuk menggunakan apa yang dikaruniakan kepadanya dengan setia. Masing-masing kita telah dikaruniai kesempatan, waktu, dan perlengkapan untuk hidup bagi Kristus melalui tindakan kemurahan, doa, persembahan, dan banyak cara lain lagi. Allah telah memberikan masing-masing orang anugerah, namun Allah tidak pernah memberi suatu ukuran sampai mana orang harus mengembangkan karunia-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Allah tidak ingin manusia hanya diam saja, tidak mengembangkan karunia yang telah diberikannya, lalu membiarkan karunia itu seperti saat diberikan dan akhirnya tidak berguna. Allah menginginkan agar karunia itu dikembangkan lebih jauh. Tanggung jawab dan kesetiaan terhadap karunia itu pada akhirnya menjadi standar dari tanggung jawab yang akan diberikan lagi kepada manusia. Allah sendiri sudah memberikan kepada kita anugerah-anugerah yang luar biasa. Namun Allah tidak berhenti sampai di situ. Ia mau agar apa yang sudah ada dalam hidup kita selalu disyukuri dan dikembangkan. Cara-cara sederhana untuk selalu mensyukuri dan mengembangkan karunia itu adalah dengan tetap setia dan bertekun dalam doa. Menunjukkan kualitas hidup orang Kristiani di tengah dunia masa kini. Mau menjadi sesama bagi semua orang. Tidak sungkan dalam memberi pertolongan dan menggunakan bakat-bakat yang kita miliki untuk semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau memberikan talenta untuk kami kembangkan. Engkau memuji para hamba yang baik dan setia, yang dengan penuh tanggung jawab mempersembahkan talenta yang mereka terima. Semoga kami selalu penuh tanggung jawab terhadap panggilan kami sebagai orang beriman. Semoga kami terus berusaha menjadi orang beriman dewasa dan sungguh terlibat dalam persekutuan jemaat, pewartaan, serta pelayanan kepada masyarakat. Bantulah kami supaya saling mensyukuri apa yang sudah kami terima dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya apa yang ada pada kami. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, berkah dalam.